1 mengenai tinjauan hukum administrasi negara yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Selma Mustika dengan NIM 25111744021. Saya Cantika Rara Mamati dengan NIM 25111764101. Saya Sinari Damayanti dengan NIM 25111764105. Bab 1 yaitu tentang tinjauan umum hukum administrasi negara. A. Istilah dan pengertian. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur tentang pemerintahan dan warga negaranya, terutama dalam pelaksanaan tugas dan pemerintahannya. Tujuan dari hukum administrasi negara yaitu adalah agar tindakan pemerintah tetap sesuai dengan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang dan melindungi hak masyarakat. Hukum administrasi negara secara etimologis berasal dari bahasa Latin administrare yang secara filosofis bermakna bahwa hakikat keberadaannya adalah untuk melayani, membantu, dan menunjang kepentingan masyarakat demi kesejahteraan umum, bukan sekedar instrumen kekuasaan. Tetapi di Indonesia terdapat keragaman istilah tentang HAN, yaitu hukum tata usaha negara HTUN hingga hukum administrasi pemerintahan. Karena perbedaan sudut pandang ahli dalam menerjemahkan literatur asing serta pengaruh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Meskipun di Belanda terdapat istilah administratie recht dan bestuursrecht, Muscat berpendapat bahwa istilahan tersebut paling tepat karena mencakup dimensi aparatur negara, fungsi aktivitas pemerintahan, dan proses teknik penyelenggaraannya, yaitu dalam undang-undang tersebut. Definisi ini diperkuat oleh Oppenheimer yang membedakan HAN sebagai negara dalam keadaan bergerak in beweging dengan hukum tata negara sebagai negara dalam keadaan diam. Secara operasional, Sohino menekankan bahwa HAN mengatur cara kerja alat perlengkapan negara serta hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya. Hal ini menjadikan HAN sebagai berfungsi instrumen yuridis atau senjata bagi penguasa untuk bertindak sekaligus sebagai perlindungan hukum atau perisai bagi warga negara agar tidak terjadi sewenang-wenangan atau yang oleh Satrian Basa disebut sebagai fungsi ganda atau pemberi fungsi dan pelindung warga. Adapun kelahiran HAN sebagai ilmu mandiri tidak lepas dari ajaran Res Politica Montesquieu yang memisahkan tentang kekuasaan eksklusif sehingga memunculkan kebutuhan akan aturan hukum khusus dalam menyelenggarakan pemerintahannya. B. Objek dan bidang hukum administrasi negara nasional. Menurut Van Vollenhoven dan Oppenheimer, hukum konstitusi menggambarkan negara dalam keadaan diam atau berkarat. Artinya, hukum konstitusi mengatur struktur organisasi negara seperti lembaga negara, struktur kekuasaan, dan pembagian wewenang dari tingkat tertinggi hingga terendah. Dalam kondisi ini, yang terlihat adalah langkah atau bentuk negara sebelum secara aktif menjalankan fungsinya sehingga lebih statis dan deskriptif. Sedangkan hukum administrasi nasional menggambarkan negara dalam keadaan bergerak atau beweging. Dalam hal ini, hukum administrasi nasional mengatur tindakan aktual pemerintah ketika mulai menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum administrasi nasional juga mengatur bagaimana pemerintah menggunakan wewenang tersebut sehingga setiap tindakan yang diambil masih memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah bertindak, mengambil keputusan, dan menjalankan fungsi dalam menjaga kepentingan umum secara langsung. Oleh karena itu, hukum konstitusi nasional berfokus pada struktur negara, sedangkan hukum administrasi nasional berfokus pada implementasi struktur tersebut dalam praktik administrasi pemerintahan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan tak terpisahkan. Jika diibaratkan pohon, maka hukum konstitusi nasional adalah batang utama yang membentuk dasar, sedangkan hukum administrasi nasional adalah cabang-cabang yang menjalankan fungsi yang lebih spesifik dan dinamis. C. Sejarah perkembangan hukum administrasi negara. Materi ini membahas sejarah perkembangan hukum administrasi negara, yaitu bagaimana peran negara dan hukum administrasi berubah dari waktu ke waktu. Yang pertama ada monarki absolut. Pada masa ini, keseluruhan kekuasaan ada di tangan raja. Sistem sangat terpusat dan rakyat belum memiliki perlindungan hak. Yang kedua yaitu hukum administrasi pada monarki absolut. Hukum administrasi belum berdiri sendiri, hanya berupa perintah raja kepada aparat tanpa sistem yang jelas. Selanjutnya adalah pembatasan kekuasaan raja. Mulai muncul gagasan membatasi kekuasaan raja melalui pemisahan fungsi seperti peradilan mandiri dan pembentukan parlemen. Selanjutnya konsep John Locke. John Locke membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif sebagai bentuk pembagian fungsi negara.
Selanjutnya ada konsep dari Montesquieu. Montesquieu mengembangkan pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang harus saling terpisah. Selanjutnya yaitu trias politika. Trias politika bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan ke 3 cabang. Selanjutnya ada negara sebagai menjaga malam. Negara hanya fokus pada keamanan dan ketertiban tanpa campur tangan dalam kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu Han pada negara penjaga malam. Karena peran negara terbatas, hukum administrasi juga belum berkembang pesat. Selanjutnya, negara kesejahteraan. Negara mulai aktif mengurus kesejahteraan rakyat di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Berikutnya yaitu perkembangan Han. Peran negara yang semakin luas membuat hukum administrasi berkembang lebih cepat. Selanjutnya ada Besturzam. Pemerintah memiliki tanggung jawab aktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan. Selanjutnya ada Freires Emerson. Pejabat diberi kebebasan bertindak dalam kondisi tertentu, terutama saat aturan belum lengkap. Berikutnya yaitu diskresi di Indonesia. Diskresi adalah kewenangan pejabat mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Berikutnya ada peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan diskresi, seperti surat edaran atau petunjuk teknis, bukan undang-undang. Yang terakhir, ada hubungan negara dan rakyat modern. Hubungan menjadi lebih partisipatif. Negara melayani masyarakat dan rakyat ikut mengawasi. Hukum administrasi berfungsi melindungi rakyat dan membatasi kekuasaan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.